Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal review sumatif bab SPLDV. Soal pertama, berikut ini yang merupakan contoh persamaan linear dua variabel adalah A. 2x plus y sama dengan 10z, B. x kuadrat min 2y sama dengan 5, C. 3x min 5 sama dengan 0, D. 2x plus y sama dengan 12. Oke, yang pertama teman-teman harus pahami, pertama di sini ini persamaan linear. Kalau persamaan linear itu variabelnya tidak ada yang memiliki pangkat lebih dari satu, ya. Berarti di sini hanya memiliki pangkat satu, ya. Variabelnya hanya berpangkat satu. Terus, dan variabelnya hanya dua, ya. Misalkan X dan Y gitu ya, atau P dan Q dan seterusnya, ya. Oke, kita cek yang A. Di sini ada X, Y, Z. Oh, ada 3 variabel, sedangkan yang diminta adalah 2 variabel. Berarti ini bukan, ya. Ini ada 3 variabel. Berikutnya yang B. Ternyata di sini ada pangkatnya lebih dari 1, ya. Pangkat 2 X-nya. Berarti ini bukan, ya. Ini pangkatnya lebih dari 1, ya. Berikutnya yang C. Oh, di sini ternyata variabelnya hanya 1, berarti ini bukan, ya. Ini hanya 1 variabel. Oke, yang D, ini variabelnya X, Y, oke, 2 variabel. Terus pangkatnya, di sini hanya 1, ya, tidak ada yang lebih dari 1. Oke, berarti jawabannya yang betul yang D. Berikutnya, soal nomor 2. Pada sistem persamaan 2x min y sama dengan 3 dan x plus y sama dengan 4, bilangan 3 dan 4 adalah, oke, ini yang ditanya, ya, 3 dan 4. Oke, ini X, Y di sini ini merupakan variabel, ya. Ini variabel. Terus 2-nya atau min 1 atau 1, ya, yang berada di depan variabelnya ini merupakan koefisien. Sedangkan 3 dan 4 ini merupakan konstanta. Ya. Jadi angka yang tidak bersanding dengan variabel, ya, merupakan konstanta. Ya, berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan grafik di samping, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, sistem persamaan dua variabel, ya. Oke, kalau berdasarkan grafik, itu yang dilihat adalah titik potong dari dua persamaan yang ada, gitu ya. Bukan titik potong terhadap sumbu X maupun sumbu Y, gitu ya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y ini, ya, ini bukan. Ini bukan berarti, ya, bukan yang dimaksud dari pertanyaannya, gitu ya. Oke, kita cari, ya, yang merupakan perpotongan antara dua garis yang dimaksud adalah ini, ya, ini garis ini dan ini, ya. Ini positif X plus Y, ya, garisnya, ya. Ya. Titik perpotongannya ternyata ini, ya, yaitu 2,2. Bukan yang berpotongan dengan sumbu X, ya. Jadi dua garis, ya, dari dua garis yang ada ini berpotongan. Oke, berarti jawabannya yang C.
Berikutnya soal nomor 4. Diketahui persamaan linear dua variabel 5P min 2Q sama dengan 19. Jika nilai Q adalah 6, maka nilai P-nya adalah, ini kita substitusi, nilai Q sama dengan 6 ke persamaan 5P min 2Q sama dengan 19 ya. Ini 5P min 2, Q-nya kita ganti dengan 6 ya. Jadi min 2 kali 6 sama dengan, oh ini belum dirubah ya, harusnya ini 18 ya, bukan 19. Ini 18. Ya, ini 18. Ini 18 ya, bukan 19 ya, kita ganti. Jadi 5P min 2 kali 6 sama dengan 18. Ini 5P min 2 dikali 6, min 12 jadinya ya, sama dengan 18. Jadi 5P sama dengan 18, min 12-nya pindah jadi plus 12. Jadi 5P sama dengan 18 tambah 12, 30 ya. Jadi P sama dengan 30 dibagi 5, jadi P sama dengan 6. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel, 2x plus y sama dengan 5, jika x dan y anggota himpunan bilangan cacah adalah, x dan y merupakan himpunan bilangan cacah, ya, anggota himpunan bilangan cacah. Yang mana kita tahu bilangan cacah itu mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kalau bilangan asli itu mulainya dari 1 ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Jadi bedanya itu ya, jangan sampai ketukar. Sekarang, pertama kita, ini ya, x-nya, kita patokannya ke x dulu ya. X-nya mulai dari 0 ya, karena bilangan cacah, ini mulainya dari 0. Seperti hanya kita lihat di pilihan A, C, dan D, ini mulainya X-nya itu 0, 1, 2, C-nya 0, 1, 2, D-nya 0, 1, 2 juga gitu ya. Jadi kita pakai pertama X-nya 0, kemudian kita masukkan ke persamaan 2X plus Y sama dengan 5. 2X plus Y sama dengan 5 ya. Berarti 2, X-nya diganti dengan 0, ditambah Y sama dengan 5, berarti Y sama dengan 5. Berarti titiknya ini adalah 0,5. Mana yang 0,5? Ini 0,5 ya. Sama 0,5, terus 0,5 juga, ini 0,6, ternyata ini bukan. Ya. Oke, berarti ini bukan yang D ya, yang D ini bukan, karena ini 0,6 dia, harusnya kan 0,5. Oke, kita lanjut yang sekarang X-nya 1. Kita buktikan lagi ke persamaan yang ada, 2X plus Y sama dengan 5. X-nya kita ganti dengan 1, jadi 2 dikali 1, ditambah Y sama dengan 5, berarti 2 tambah Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 kurang 2, jadi Y sama dengan 3. Ya. Jadi titiknya 1,3. Mana yang 1,3? Kita cek. Ya, ini 1,3, betul. Ini 1,3 betul. Mana yang depannya 1 lagi? Di B, kita cek ya. Ini 5, 3. Oke, ini yang depannya 1. Ternyata dia 2, ya, harusnya 1, 3. Nah, ini bukan ya. Berarti yang B gugur ya. Oke, yang B gugur. Berikutnya, yang X sama dengan 2. Gitu ya. Berarti penentuan antara A dan C ya. Kita masukkan ke persamaan 2X plus Y sama dengan 5. Jadi 2 dikali 2, X-nya 2 ya, ditambah Y sama dengan 5. 4 ya jadinya, ditambah Y sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 5, 4-nya pindah jadi pengurang ya, jadi min 4. Jadi Y sama dengan 1. Di titiknya itu adalah 2,1. Oke, mana yang sama 2,1? Oke,
Yang A 2,1 betul ya. Yang B, yang C, sorry, 2,2. Ternyata beda ya. Nah, ini beda, berarti bukan ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui X menyatakan banyaknya uang Aldi dan Y menyatakan banyaknya uang Riko. Model matematika dari pernyataan jumlah uang Adi dan Riko adalah 200.000. Jumlah uang Adi, kalau jumlah berarti ditambah ya, uang Adi itu sebagai X dan Riko sebagai Y. Karena jumlah ini ditambahnya. Sama dengan, atau adalah ya, 200.000. Serta uang Adi X ya, ditambah dengan 2 kali uang Riko, berarti 2Y ya. Sama dengan, atau adalah ya, 300.000. Nah, ini adalah bentuk matematikanya ya. Mana yang sama? Kita cek, ternyata yang A ya, yang sama dengan hasil yang kita dapatkan. Apa namanya bentuk matematikanya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Titik yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan min 3x min 4y sama dengan 4 adalah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa menguji satu-satu ya, mana yang jawabannya betul, atau titik yang betul ya, merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama, yang A dulu, titik 4,4. Kita buktikan ke persamaan yang ada, min 3x min 4y sama dengan 4. Ya. Kalau kita ganti x-nya 4, y-nya 4, benar nggak sama dengan 4? Kalau tidak sama, berarti bukan ya. Kita cek, min 3 kali x-nya 4, dikurang 4, y-nya 4, ya. Benar nggak sama dengan 4? Min 3 kali 4, min 12, ya. Min 4 kali 4, min 16. Benar nggak sama dengan 4? Kita hitung nih, min 12 dikurang 16 sama dengan min 28. Ternyata beda ya, tidak sama dengan 4, berarti bukan ini. Ini bukan. Berikutnya yang B. Yang B, titik min 4, min 4. Ini kita masukkan ke min 3x min 4y. Benar nggak sama dengan 4? Ya, kalau kita ganti x-nya min 4 dan y-nya min 4. Ini min 3 dikali min 4 dikurang 4 kali min 4. Ya. Benar nggak sama dengan 4? Ini min 3 dikali min 4, 12 ya. Terus min 4 dikali min 4, jadi plus 16, sama dengan, benar nggak 4 ya. 12 dikurang 16, ditambah 16 ya. Sorry, 12 tambah 16, jadi 28, positif. Ternyata tidak sama dengan 4 ya. Berarti ini bukan juga. Kita cek yang C. Titik 4, min 4. Masukkan ke persamaan min 3x min 4y sama dengan 4. Benar nggak? Kalau x-nya 4 dan y-nya min 4, hasilnya 4 ya. Kita ganti min 3, x-nya dengan 4, min 4, terus y-nya kita ganti dengan min 4. Benar nggak hasilnya 4 ya? Min 3 dikali 4, min 12. Min 4 kali min 4 jadi plus ya, plus 16. Sama dengan 4, benar kan? Min 12 tambah 16 sama aja dengan 16, dikurang 12 ya, hasilnya 4. Oke, sama ya. Berarti jawabannya yang C. Tapi kita perlu buktikan juga ya, yang D. Oke, yang D, titiknya min 4,4. Oke, kita masukkan ke persamaan min 3x min 4y sama dengan 4. Ini min 3, x-nya diganti dengan min 4, min 4, y-nya diganti dengan 4 ya. Benar nggak? Hasilnya sama dengan 4. Min 3 dikali min 4, 12 ya, jadi positif. Min 4 dikali 4 jadi min 16. Benar nggak hasilnya 4? 12 dikurang 16. Ini negatif 4 ya. Ternyata tidak sama dengan 4 ya. Jadi kita cek ya, kiri dan kanan hasilnya sama atau tidak. Kalau sama, berarti itu jawabannya ya. Yang D ini bukan ya.
Oke, gitu ya. Jadi kita masukkan X dan Y-nya ya. Kalau sama antara kiri dan kanan, berarti itu jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min y sama dengan 7 dan x plus y sama dengan 11 adalah, kita pakai yang lebih mudah aja ya, misalkan pakai metode campuran. Eliminasi dulu dari 2x min y sama dengan 7, terus x plus y sama dengan 11 ya. Oke, kita eliminasi. Yang lebih mudah kita hilangkan ternyata yang y ya, yang y. Kita perhatikan y-nya yang atas negatif, yang bawahnya positif. Kalau tandanya berbeda, berarti ditambah, gitu ya. Kalau ditambah berarti ini habis. Kemudian 2x-nya ditambah x berarti jadinya 3x ya. Terus 7-nya ditambah 11, 18. Jadi x sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi x-nya 6 ya. Berikutnya, kita substitusi. X sama dengan 6 ke persamaan, misalkan persamaan kedua ya. X plus Y sama dengan 11. Boleh ke persamaan 1? Boleh, gitu. Hasilnya akan sama. Oke, X-nya kita ganti dengan 6. Jadi 6 ditambah Y sama dengan 11. Jadi Y sama dengan 11 dikurang 6. Ya. Jadi Y sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya 6. Jadi X dulu baru Y ya. Y-nya 5. Jadi 6,5. Mana yang jawabannya 6,5? Yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nilai dari 2x plus 5y dari penyelesaian persamaan 5x plus 3y sama dengan 11 dan 4x min 2y sama dengan 14 adalah, kita seperti biasa pakai eliminasi substitusi ya, metode campuran. Kita eliminasi dulu dari persamaan 5x plus 3y sama dengan 1 dan 4x min 2y sama dengan 14. Ya, ini bebas ya, mau yang mana terlebih dahulu yang dihilangkan ya, mau X dulu atau Y dulu. Jadi misalkan yang Y ya, yang Y kita hilangkan ya. Ini kan KPK-nya, koefisiennya berbeda ya, Y yang atas dengan yang bawah, Y yang atas 3, yang bawah min 2. Kita samakan dulu ya angkanya ya, biar sama-sama 6 ya, karena KPK dari 3 dan 2, 6. Berarti yang atasnya 3-nya dikali 2, yang bawahnya 2-nya dikali 3, gitu ya. Yang atasnya semuanya dikali 2, jadi 5x dikali 2 jadi 10x, 3y dikali 2 jadi 6y, sama dengan 1 kali 2, 2. Yang bawahnya semuanya dikali 3. 4x dikali 3 jadi 12x, terus min 2y dikali 3 jadi min 6y, sama dengan 14 dikali 3, hasilnya 42. Nah, kita jumlah ya, karena di sini x dan y-nya sama-sama 6, tapi tandanya berbeda ya. Yang satu positif, yang satunya lagi negatif ya. Kalau beda tanda berarti ditambah ya. Ini akan hilang. 10 ditambah 12, hasilnya adalah 22x jadinya ya. 2 ditambah 42, hasilnya adalah 44. Jadi x sama dengan 44 dibagi 22, sama dengan 2x-nya ya. Berikutnya kita substitusi. Substitusi X sama dengan 2 ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh ya, bebas ya. Misalkan ke persamaan 1 ya, 5x plus 3y sama dengan 1, 5 dikali 2 ya, karena x-nya sudah ketemu 2 tadi ya, ditambah 3y sama dengan 1, ini 10 ditambah 3y sama dengan 1, jadi 3y sama dengan 1 dikurang 10, gitu ya. Jadi 3y sama dengan min 9. Jadi y sama dengan min 9 dibagi 3 sama dengan min 3.
Oke, ketemu nih, X-nya 2, Y-nya min 3. Yang ditanya apa? Nilai 2X plus 5Y, ya, sama dengan, kita ganti warnanya. Ini 2X berarti 2 dikali X-nya 2, terus ditambah 5, Y-nya berapa? Min 3 ya. Oke, jadi 2 kali 2, 4, ditambah 5 kali min 3, sama dengan min 8 ya. Sama aja dengan, min 15 ya. 5 dikali min 3, min 15 ya. Min 15, ini sama aja dengan 4 dikurang 15 ya. Sama dengan minus 11. Jadi jawaban yang betul yang B ya, min 11. Kita lanjut ke soal nomor 10. Umur Indra lebih muda 6 tahun dari umur Andri. Berarti ini adalah selisih ya dari kedua umur antara Andri dan Indra ya. Berarti ini merupakan pengurangan ya. Kalau selisih itu pengurangan dari yang tertua dikurang yang lebih muda gitu ya. Yang tua dulu ya, yaitu umur Andri ya. Jadi Andri dikurang Indra gitu ya, sama dengan 6 ya. Jika umur mereka berjumlah 42 tahun, berarti jumlahnya, jadi umur Andri ditambah umur Indra, sama dengan 42 tahun. Oke, yang kita hilangkan yang mana? Bebas ya. Misalkan yang A dulu deh. Yang A kita hilangkan berarti dikurang ya. A dikurang A habis. Min I dikurang I sama aja dengan min 2I ya. Sama dengan 6 dikurang 42 sama dengan negatif 36 ya. Jadi I sama dengan min 36 dibagi min 2 sama dengan 18. I itu Indra ya. Oke, berikutnya substitusi. I sama dengan 18 ya, ke persamaan, misalkan persamaan yang kedua ya. A plus I sama dengan 42 tahun. A ditambah I-nya itu 18 sama dengan 42, berarti A-nya sama dengan 42 dikurang 18 ya. Jadi A sama dengan berapa? 24 tahun. Oke, ini umur Andri. Jadi umur Indra dan Andri adalah Indra dulu 18 ya, baru umur Andri 24. Oke, berarti jawabannya yang A. Bukan yang 24 dan 18 ya, jangan sampai ketukar ya, tapi 18 dan 24. Oke, berikutnya soal nomor 11. Harga 5 buah kue A ya dan 2 buah kue B adalah 4.000. Oke, berarti ini persamaannya 5 kue A ditambah 2 buah kue B sama dengan 4.000. Sedangkan harga 2 buah kue A, berarti 2A, dan ya 2 buah kue dan harga 3 buah kue B, 3 buah kue B sama dengan 2.700. Kita eliminasi dulu ya, eliminasi. Yang lebih mudah yang mana? Kalau kita lihat angkanya, yang lebih mudah untuk dihilangkan itu yang B ya, karena 2 dan 3. Ya, jadi KPK-nya lebih kecil dibandingkan dengan 5 dan 2 ya. Ini berarti kita hilangkan B-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Berarti 2 dikali 3 biar jadi 6 ya. Ini kali 3, yang bawahnya 3 kali 2 biar jadi 6. Yang atasnya semuanya dikali 3 yaitu 15 ya jadinya. 15A kemudian ditambah 6B sama dengan 12.000. Yang bawahnya semuanya dikali 2. Jadi 4A ditambah 6B sama dengan
5.400. Ini kita kurang ya. 6B dikurang 6B habis. 15A dikurang 4A sama dengan 11A. 12.000 dikurang 5.400 hasilnya adalah 6.600. Jadi A sama dengan 6.600 dibagi 11 sama dengan 600. Ya. Berikutnya kita substitusi. A sama dengan 600 ya. Ke persamaan pertama misalkan. 5A ditambah 2B sama dengan 4.000. 5A-nya itu 600 ditambah 2B sama dengan 4.000 ya. Jadi di sini 5 kali 600 3.000 sama ditambah 2B sama dengan 4.000. Jadi 2B sama dengan 4.000 dibagi 3.000 ya. Jadi B sama dengan, ini sama dengan 1.000 ya. Jadi 1.000, B-nya itu 1.000 dibagi 2 ya. Sama dengan 500. Oke. Berikutnya yang ditanya itu adalah harga kue A dan 2 buah, harga sebuah ya, sebuah kue A dan 2 buah kue B. Berarti A ditambah 2B ya. A-nya itu 600 ditambah 2B. B-nya 500 ya. Jadi sama dengan 600 ditambah 1000 sama dengan 1.600. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Berikutnya soal nomor 12. Di sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Oke, kita ganti motornya sebagai X ya, dan mobilnya sebagai Y, gitu ya. Ini berarti ini 84 itu jumlah kendaraan motor dan mobil ya. Oke, kita buat persamaannya berarti X ditambah Y sama dengan 84. Oke. Jumlah roda seluruhnya ada 220 buah. Motor itu ada 2 rodanya ya, berarti 2X ditambah. Terus mobilnya umumnya itu 4 rodanya ya, berarti 4Y. Sama dengan 220 ban, gitu ya. Jadi ini 2 di sini jumlah ban motornya ya. Yang 4-nya adalah jumlah ban dalam mobil ya, pada mobil ya. Oke. Berikutnya kita eliminasi nih. Eliminasi, kita hilangkan yang X-nya ya, yang lebih mudah X-nya. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1 ya, biar sama-sama 2 koefisiennya. Nah, yang atasnya jadinya 2X ditambah 2Y sama dengan 84 ya. Berikutnya yang bawahnya, karena dikali 1 ya, biar sama 2. Ini tetap berarti ya 2X ditambah 4Y sama dengan 220. Sama ini ada yang belum kita kalikan ya. Ini 84-nya dikali 2, jadi 168 ya. Oke, kita kurang nih. 2X dikurang 2X habis ya. 2Y dikurang 4Y, jadi min 2Y. Terus 168 dikurang 220, hasilnya 52, negatif ya. Jadi Y sama dengan min 52 dibagi min 2, sama dengan 26 ya. Y-nya 26. Berikutnya substitusi. Y sama dengan 26. Ke persamaan yang lebih mudah ya. X plus Y sama dengan 84 ya. Jadi X ditambah Y-nya 26 ya. Kita ganti ya. Y-nya dengan 26 sama dengan 84. Jadi X sama dengan 84-nya dikurang 26. Jadi X sama dengan
58. Ini motor ya. X itu motor, Y itu mobil. Oke, pertanyaannya adalah, jika tarif parkir untuk sepeda motor 1.000 dan untuk mobil 2.000, besar uang yang diterima tukang parkir adalah, oke, ini mobil dulu ya, mobil itu ada 26. Kita kalikan, biaya parkirnya itu 2.000. Hasilnya adalah 52.000 ya. Berikutnya motor. Ya, motor itu X ya. Ada 58 dikali biaya parkirnya 1.000. Ini berarti 58.000. Nah, ini kita jumlah ya. Hasilnya adalah 110.000. Mana yang sama? Yang A ya. Oke, itu ya untuk soal review sumatif ya. Mudah-mudahan dari pembahasan hari ini untuk pertemuan hari ini ya, teman-teman bisa lebih siap lagi ya untuk menghadapi sumatif nanti. Oke, mudah-mudahan dapat nilai maksimal ya. Amin. Oke, cukup ya untuk pembahasan soal review hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.